Halo guys, kembali lagi di channel Zenith ID. Di video kali ini aku bakal ngebandingkan dua router yang sebelumnya udah aku sebutin juga di video sebelumnya. Dua router ini juga udah pernah kita review secara satu persatu. Tapi kalau rasanya kita nge-review terus tanpa ada perbandingan, rasanya kurang aja gitu kan. Jadi kali ini kita bakal nge-compare dua router tadi. Mau tahu routernya apa? Setelah yang satu ini. Jualan bakpao ya? Enggak. Oke guys, jadi ini routernya, ini Tenda seri A6 dan di sini ada brand dari Totolink A720R. Dua-dua ini seperti yang aku sebutkan tadi, ini udah aku review. Jadi kalau kalian mau lihat unboxingnya, kalian bisa langsung cek di video sini. Nah, untuk spesifikasinya dari router ini hampir-hampir mirip, yaitu sudah bersama-sama berstandar AC atau 5G dengan frekuensi 5G up to 867 Mbps, frekuensi 2G up to 300 Mbps. Terus di sini sama-sama port LAN-nya Fast Ethernet belum gigabit dan sama-sama memiliki 4 antena eksternal. Yang ngebedain di sini kalau aku lihat dari fisiknya ya, di sini terdapat 2 port LAN dan 1 port WAN yang Fast Ethernet. Kalau di sini 3 port LAN dan 1 port WAN. Jadi di sini total ada 4 port, di sini ada 3 port. Dan kalau dari kemasan sih jauh banget ya kalau kita bandingkan. Nah, tapi kalau dari segi performance-nya kita belum tahu ya. Karena kemarin aku juga buatnya itu satu-satu, review satu-satu, jadi nggak di compare, kita belum lihat. Dan di video ini juga ini bakal aku setting juga. Aku bakal setting satu dulu, baru nanti setting satu lagi dan kita tes berbarengan. Langsung aja kita setting. Oke, jadi langkah pertama kita connect dulu ke WiFi dari router ini. Pertama-tama aku bakal setting A720R. Ini udah aku nyalain dan udah aku colok kabel WAN yang terhubung ke jaringan kita. Ini aku udah connect dan dia nggak ada kasih password, jadi kita bisa langsung connect. Dan untuk lihat IP routernya kalian bisa tekan tombol I tadi, baru masuk ke bawah. Kalian bisa scroll ke bawah. Kalian lihat nih router IP defaultnya 192.168.01. Itu berarti gateway-nya ya. Oke, kita masukin 192.168.01. Nah, di sini untuk password defaultnya itu biasa admin ya. Kita login. Nah, ini kita udah berhasil login. Internet juga udah jalan. Di sini aku pilih yang dynamic IP kalau untuk internetnya. Yang di sini aku mau kasih tunjuk fitur-fiturnya, bisa masuk application. Itu ada parental control, smart QoS. Kita bisa aktifkan. Kita bisa ini sebentar. Kita bisa nge-bandwidth. Ini aku cobain. Nah, kita bisa buat QoS berdasarkan IP ya, atau nge-bandwidth berdasarkan IP. Oke, itu tadi QoS. Kita coba kembali lagi. Masuk ke application lagi. Di sini ada guest network, URL filtering, dan di sini ada schedule. Kalian tinggal sesuaiin fitur-fiturnya dengan kebutuhan kalian. Di sini ada juga tools, kita bisa ganti password. Ini ganti password untuk login ya. Di sini kita bisa pilih sinyal strength adjustment. Di sini kita pilih yang level 3 supaya kuat daya pancarannya. Kita tunggu sebentar. Kita terputus dari wifi-nya karena ada diganti mungkin tadi ya sinyal strength-nya. Kita connect lagi. Oke, kita masuk lagi. Kita coba cek sinyal strength adjustment-nya. Masih di level 3. Itu untuk yang frekuensi 2,4 GHz. Untuk 5 GHz juga di level 3. Jadi daya pancarnya kita atur maksimal. Dan untuk wirelessnya coba kita ubah. Kita satuin aja.
namanya kita buat A720L. Jadi nanti waktu tes kita bisa langsung lihat. Oke, kita apply dulu. Kita coba lihat apakah kita sudah terputus. Kita sudah terputus dengan wifi nya. Kita coba connect ulang lagi. Oke, kita udah berhasil lagi connect ke A720L nya. Kita boleh refresh. Nah, ini udah tersave. Operation mode-nya ini gateway mode atau router. Di sini ada repeater mode, tuh kayak external WSP. Blitz mode itu kayak access point ya. Dan di sini ada tampilan versi PC dan versi mobile. Kita coba beralih ke versi PC. Penggunaan CPU dan memorinya di sini terlihat jelas. Dan untuk download uploadnya juga kita bisa lihat di sini. Tapi coba kita masuk ke bagian wireless advance-nya ya. Kita bisa atur channelnya, coba kita buat jangan auto karena nanti ini kita mau hidupin dua router sekaligus, jadi kita harus bedain channelnya supaya nggak ada interferensi ya. Nah, ini jadi udah kita setting channelnya. Di router pertama aku channel 1 aku setting, dan di frekuensi 5 di channel 149. Nah, menurut aku bukan fitur sih, tampilannya kalau dari HP dengan PC lebih lengkap yang PC. Di sini ada akses control juga. Oke, itu aja yang mau aku setting di router pertama, dan selanjutnya aku bakal setting untuk router dari tenda yang seri AC6. Oke guys, jadi tadi udah berhasil setting yang router Totolink, dan sekarang aku mau setting yang tenda. Langsung aja kita setting. Seperti biasa kita connect dulu ke wifi dari tendanya. Kita bisa masuk ke wifi nya dulu. Di sini udah muncul tenda B7780. Oke, di sini langsung masuk ini ya, secara otomatis ke settingan dari tenda. Kita pilih connection type, kita pilih dynamic aja. Wi-Fi name-nya kita ubah. One port disconnected. Oke. Kita belum ada colokin kabel WAN di tendanya. Kita cabut dulu yang di Totolink. Kita pindahin yang untuk yang tenda. Oke, di sini udah kita ubah nama wifi dari router tendanya. Kita connect ulang. Di sini AC6 udah muncul. Oke, udah connect. Untuk IP defaultnya sama 192.168.01. Nah, di sini kita udah connect. Di sini kita udah dapetin IP yang satu segmen dengan kita. Kita coba kita cek internet setting. Kita sekalian cek ininya ya, fitur-fiturnya. Ini mode operasinya, internet koneksinya kita bisa pilih static, PPPoE, router WSP, repeater, AP. Kalian bisa sesuaiin sendiri. Tapi ini kita coba samain aja sama-sama router. Dan di bagian wireless kita setting. Tadi ini channel 1 di frekuensi 2,4 GHz dan di frekuensi 5 GHz channel 149. Kita bedain supaya nggak bentrok atau interferensi. Ini guest network kita disable. Wi-Fi sinyal strength kita pilih dua-dua yang high. Wireless channel yang 2,4 GHz ini kita buat di channel 2. Wireless bandwidth-nya di 40. Kalau di frekuensi 5 GHz nya wireless channelnya kita pilih yang 153. Wireless bandwidth kita pilih yang 80. Oke, kita save. Nah, ini udah sukses. Kita coba masuk ke bandwidth control, kita lihat fiturnya. Ada perbedaan ya di bandwidth controlnya sama dengan Totolink tadi. Terus di sini juga ada parental control, ada schedule, ada sleeping mode, dan di advance nya sini ada kayak filter, ada blacklist, whitelist,
firewall juga ada. Oke, jadi itu aja yang aku setting. Aku cuman setting di bagian wireless sama tadi nunjukin fitur-fiturnya dari kedua router ini. Dan ini udah aku setting, cuman beda di channel doang. Untuk bandwidth channelnya kita samain. Dan next aku bakal tes dari kedua router ini untuk performance-nya. Pertama aku bakal speed test di posisi yang sekarang. Jadi ini kayak deket-dekatan, masing-masing dapat berapa. Terus nanti aku bakal tes jarak, mungkin aku bakal ke bawah. Dan satu lagi aku bakal tes untuk transfer data secara lokal. Kita lihat bandwidthnya dapat berapa. Oke guys, jadi tadi kita udah selesai setting untuk kedua router ini. Dan selanjutnya aku bakal langsung speed test dulu. Ini aku masih pakai HP. Langkah pertama kita connect dulu ke router Wi-Fi AC6. Ini masih di Wi-Fi AC6. Kita mulai yang dari tenda ya. Nah, kita masuk ke speed test. Kita pilih server bisnet. Ini udah jalan, kita tunggu. Nah, downloadnya dapat 65, uploadnya dapat 76. Kita coba tes sekali lagi ya. Pingnya dapat 5, udah cukup bagus. Nah, downloadnya dapat 67, uploadnya 82, mirip-mirip dengan tadi lah ya. Oke, itu kita speed test pertama untuk router tenda AC6. Coba kita speed test pakai yang Totolink A720R. Nah guys, jadi selanjutnya kita bakal tes router dari Totolink A720R. Kita mulai. Ini kita pastikan kita masih connect di Wi-Fi A720R ya. Nah, di sini dapat downloadnya 70, uploadnya 93. Kita coba sekali lagi. Nah, di sini tes yang kedua dapat downloadnya 93 dan uploadnya 93. 1:1 ya, sama. Jadi ada sedikit ini perbedaan di kecepatan yang kita tes tadi. Kalau tadi di tenda dapat sekitar 60-an downloadnya dan uploadnya itu 70-an. Sedangkan yang di Totolink sedikit berbeda dari segi kecepatan download dan uploadnya. Next kita bakal tes lagi untuk jaraknya. Kita bisa lihat nanti di bawah. Dan selanjutnya aku bakal tes secara transfer secara lokal, kita lihat kecepatannya. Oke guys, nah jadi kita udah di lantai 3, kita bakal speed tes dari jarak yang cukup jauh. Ini kita berada di lantai 3 dan routernya di lantai 4. Di sini kalian bisa lihat A720R routernya itu sinyalnya full, sedangkan AC6 itu ada berkurang 1 bar. Coba kita matikan, kita nyalain lagi, kita lihat. Nah, sinyalnya di sini udah sama. Oh, setelah connect dia kembali full. Tapi di daerah bar atas itu sinyalnya cuma 2 titik ya. Langsung aja kita speed test, kita lihat di jarak segini kita dapat berapa. Ini langsung aja kita mulai. Ping di sini kita dapat 11 ms. Untuk downloadnya dan uploadnya masih berjalan. Nah, untuk download uploadnya itu di sini aku dapat download 10 Mbps dan uploadnya 4,9. Itu di router A720R ya. Next kita bakal tes yang router tenda AC6. Oke guys, jadi ini kita udah beralih ke Wi-Fi AC6 dari tenda. Kalian bisa lihat di sini sinyalnya full. Di bagian pesawat dekat bar atas itu sinyalnya berkurang 1 titik, sama seperti router yang Totolink tadi. Oke, langsung aja kita coba speed test.
Kita mulai. Dapat ping 8. Nah, terjadi error, guys. Mungkin ini terlalu jauh jaraknya untuk router tenda, atau mungkin sinyalnya kurang kuat. Kita coba mendekat sedikit lagi ke sini. Ini aku coba mulai lagi. Kita udah naik sedikit di wifi yang AC6 juga. Ini aku dapat download dan uploadnya, download 19, upload 21. Hanya beda paling berapa meternya, paling naik sedikit aja. Jadi kalau tadi di sana aku tes itu sinyalnya nggak kuat, guys. Dapat downloadnya itu 0, dan langsung error. Sedangkan tadi yang Totolink kita tes di sana masih dapat 10 Mbps. Oke, kita balik ke studio untuk transfer data secara lokal. Oke guys, jadi ini tes terakhir dari kita. Di sini aku mau transfer data secara lokal via kabel LAN dulu. Nanti mungkin kita bakal coba secara wireless ya, karena dari kedua router ini port LAN-nya masih fast Ethernet atau 100 Mbps, sedangkan yang wirelessnya udah bisa mencapai gigabit. Oke, kita coba dulu. Di sini aku udah terhubung. Dan aku di sini coba dulu yang tenda AC6. Coba kita pindahin file dari NAS kita ke penyimpanan lokal ya. Oke, nah di sini kita coba kopikan file yang tadi kita copy di NAS kita. Kita langsung pastekan di penyimpanan lokal. Nah, ini speednya mentok di 11 berarti Mbps. Ini berarti sekitar bisa dikatakan 100-an dapat untuk transfer data secara lokal via kabel LAN. Oke, kita coba pause ya dulu. Ini udah fix di 11, udah berjalan kurang lebih 10 detik, dan fix di 11.10, maksimalnya itu di 11. Kita pause dulu sebentar. Kita coba via wireless. Jadi itu kita save, kita pause dulu yang tadi. Di sini kita connect ke AC6. Nah, sini udah connect di AC6. Kita coba langsung mulai lagi transfer filenya. Kita lihat sampai dia dapat stabilnya itu di kisaran berapa. Harusnya bisa lebih tinggi dari 11. Hasilnya sama aja ya guys, dapatnya itu di sekitar 11, tadi ada nyampe 12 ya, stabilnya di angka 11 sih cara wirelessnya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya kecepatannya. Masih naik turun juga sih, sama dengan kecepatan kita pakai LAN ya. Oke, kita pause lagi. Next, kita pindah ke router Totolink A720R. Sebentar aku pindahin dulu kabel LAN. Oke guys, nah di sini kita masih udah terhubung ke satu segmen jaringan kita. Kita coba play lagi file yang kita copy tadi. Kita lihat kecepatan stabilnya sampai berapa. Nah, jadi dari router Totolink ini stabilnya juga di angka 11, tapi tadi sampai ke angka 13 Mbps. Kita pantau dulu sebentar lagi. Oke, mungkin ya mentoknya segitu karena juga portnya masih fast Ethernet. Kita coba secara wireless ya. Kita connect ke WiFi A720R.
Nah, kita di sini sudah connect ke internet dan sudah satu segmen dengan NAS kita. Langsung aja kita mulai lagi. Nah, kalau transfer file secara lokal di sini yang totaling mentoknya itu di 10 9 ya, stabilnya di angka 10 sama 9 Mbps. Oke, kita stop aja. Oke guys, jadi tadi udah kita tes keduanya, mulai dari speed test dan hasilnya juga masih bagusan totaling yang A720R dibandingkan AC6. Tapi tadi waktu kita transfer data secara lokal, kalau pakai kabelan ini sama, kecepatannya kita dapat stabilnya itu di sekitar 10-11. Tapi kalau yang secara wireless, tenda AC6 lebih menang ya, itu tadi bisa mencapai 12 atau 13 Mbps. Sedangkan di totaling ini hanya stabil di 9 dan 10. Sebenarnya harusnya secara wireless bisa lebih ya, karena ini dua-dua wirelessnya udah AC kan, udah lebih dari 1500. Dan seharusnya kalau kedua router ini secara wireless bisa mencapai AC 1200 ya, bisa kecepatan kita bilang lah 800. Tapi ini tadi kita tes transfer secara lokal juga mentoknya di 10-11 juga. Ya mungkin itu aja video kali ini untuk compare Totaling A720R dan tenda AC6. Untuk hasilnya kalian bisa amati sendiri di video yang kita tes tadi. Itu aja video kali ini. Untuk kalian yang tertarik di salah satu produk ini, boleh cek di kolom deskripsi kita. Di situ kita cantumin ke link marketplace kita. Dan untuk kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan pastikan kalian mengaktifkan bel notifikasi biar kita sama-sama enak, ya kan? Oke, aku Fahmi. See you next video. Bye-bye.